Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kalian sehat selalu. Nah, anak-anak, di pagi hari yang cerah ini, walaupun kita hanya bisa bertatap maya untuk sekarang ini, Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajarnya ya. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Doa tidak akan pernah usai. Baik anak-anak, seperti yang Ibu sudah bilang tadi, walaupun kita belajar secara tatap maya, yaitu melalui Zoom meeting ini, tapi Ibu harap kalian tetap semangat. Sebelumnya Ibu punya pantun buat pembelajaran hari ini. Ada Dodit yang sedang asik main dengan ikan koi. Ada pula Udin yang asik masak di dapur mamahnya. Hei anak-anak, siapa yang ingin cita-citanya tercapai? Yuk mari kita semangat belajarnya. Oke, harus semangat, tidak boleh kata semangat. Kalau ada masalah dalam pembelajaran atau ada masalah yang kalian hadapi nih, kalian tidak boleh menyerah. Kalian harus maju terus, pantang mundur. Oke anak-anak, semangat ya sekali lagi belajarnya. Selanjutnya, minggu lalu Ibu sudah memerintahkan kalian untuk menggambarkan mengenai siklus air seperti gambar yang Ibu gunakan dalam background ini. Nah, siapa yang sudah menggambarnya? Atau ada yang belum menggambarnya? Alhamdulillahirabbil alamin, kalian sudah mengerjakan semua ya. Terima kasih. Baik anak-anak, pembelajaran sekarang itu masih mengenai peristiwa siklus air seperti yang sudah kalian gambar. Tujuannya dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, supaya kalian mampu untuk menjelaskan bagaimana peristiwa air. Kemudian selanjutnya kalian mengetahui urutan-urutan proses siklus air dari tahap penguapan, pengendapan, sampai kembali lagi ke tahap penguapan. Nah, kalian bisa mengurutkan dengan jelas, dengan berurut. Terus kemudian juga kalian menjadi tahu manfaat air atau manfaat siklus air. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kalian harus semangat ya, semangat. Oke, selanjutnya coba kalian buka buku halaman 9. Bagaimana? Sudah ketemu halaman 9-nya? Oke. Jika sudah, silahkan kalian lihat pada halaman 9. Di situ terdapat bacaan mengenai siklus air. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih detail, silahkan kalian baca terlebih dahulu. Bacanya karena itu sedikit, coba Ibu ingin kalian baca cepat, Ibu beri waktu 3 menit untuk membacanya. Baik, silahkan dibaca ya. Sudah? Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai siklus air ini. Nah, kalian sudah membacanya kan? Di dalam siklus air ada apa saja siklus air itu yang sudah kalian baca di dalam buku tadi? Prosesnya. Oke, yang pertama ada penguapan. Kemudian ada pengendapan. Kemudian pengembunan. Nah, supaya pemahaman kalian lebih konkret dan kalian lebih mengerti, Ibu akan menjelaskannya menggunakan argumented reality. Jadi, kalian harus menyimaknya dengan sesama. Baik, Ibu akan share videonya. Oke, apakah sudah terlihat videonya? Oke, sudah ya, sudah terlihat semua.
Nah, ayo kalian perhatikan dengan baik. Baik anak-anak, perhatikan dengan seksama dan baik-baik ya. Jika ada yang ingin bertanya, nanti nunggu ibu persilahkan ya. Atau kalian boleh mengangkat raise hand. Oke, coba kalian perhatikan gambar di monitor kalian. Sudah terlihat semua? Oke ya, sudah terlihat. Ini merupakan proses siklus air yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya kalian sudah membaca buku halaman 9 kan? Coba, ada tahap apa saja? Ya, benar. Pertama ada tahap evaporasi. Kedua ada tahap kondensasi, tepat. Ketiga, presipitasi. Oke, kalian sudah hafal ya tahapan-tahapan dari siklus air. Nah, siklus air itu sendiri apa anak-anak? Ya, adalah oke, nggak apa-apa Bentang. Berarti siklus air adalah perpindahan air dari bumi dan akan kembali lagi ke bumi. Oke, jawaban Bentang sudah berani, namun belum tepat ya. Oke, ibu akan mengkoreksi jawaban dari Bentang. Nah, siklus air merupakan tahapan peristiwa yang terjadi pada air dari lapisan atmosfer hingga kembali lagi ke bumi melalui tahapan apa saja tadi? Yang ada 3. Ya, tahapan evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Jadi itu ya pengertiannya, yaitu adalah peristiwa yang terjadi pada air dari lapisan atmosfer kembali lagi ke bumi, naik lagi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Begitupun seterusnya. Jadi nanti kalian jelaskannya saat ulangan seperti itu ya. Peristiwa di mana air yang ada di atmosfer kembali lagi ke bumi, dan dari bumi naik lagi ke atmosfer, kembali lagi ke bumi, dan begitu seterusnya. Oke, paham dari pengertian siklus air? Jika paham, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pertama apa? Ya, benar, tahap evaporasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tahap evaporasi. Coba, apa yang terjadi di tahap pertama ini? Atau apa yang kalian lihat dari tahap ini? Ya, kata Anissa, ada asap Bu dari air. Oke, apa ini? Apa sebenarnya itu asap ini? Ibu Jum ya. Ada yang masih ingat tentang perubahan wujud? Oke, masih ingat. Perubahan wujud apa ini? Dari zat apa ke zat apa? Ya, benar Iji. Dari zat cair ke zat gas. Yaitu yang disebut apa anak-anak? Penguapan. Betul sekali. Nah, evaporasi itu bahasa lainnya adalah penguapan, di mana energi pertama atau energi utamanya yaitu adalah panas matahari. Jadi, penguapan itu terjadi karena panasnya matahari ya, energi utamanya. Oke, pengertian dari evaporasi. Ada yang bisa menjelaskannya? Oke, uap air naik ke atmosfer, kata Agista. Boleh. Jadi, evaporasi merupakan peristiwa di mana air yang ada di permukaan bumi naik ke atmosfer, yaitu melalui penguapan. Air itu terdapat pada laut, danau, sungai, rawa, ataupun perairan-perairan yang ada di muka bumi kita. Nah, selain evaporasi, ada pula yang disebut transpirasi. Ada yang tahu apa itu transpirasi? Ya, transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Jadi bukan hanya pada air saja ya. Tumbuh-tumbuhan pun mengalami penguapan yang disebut transpirasi, yaitu ketika tumbuh-tumbuhan melepaskan molekul-molekul air yang merupakan hasil metabolismenya. Nah, jadi itu ya tahap pertama dari siklus air. Ada yang ingin tanyakan di tahap pertama ini? Atau ada yang masih belum jelas? Oke, jelas semua ya. Jadi ada tahap apa saja selain evaporasi? Ya, tahap transpirasi. Jadi jika ada pertanyaan nanti saat ulangan, apa yang dimaksud evaporasi dan apa yang dimaksud transpirasi, kalian bisa jawab ya sekarang. Coba, transpirasi adalah, oke, kata Ila adalah pelepasan molekul-molekul air dari tumbuh-tumbuhan yang merupakan hasil metabolismenya. Oke, benar tapi belum tepat karena kurang kata penguapan.
Jadi ketika nulis harus lengkap ya. Oke, sudah paham di tahap pertama ini? Jika sudah paham, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, sudah paham ya? Jika sudah paham, beri tanda jempol. Oke, Ibu sudah melihat di layar kalian semua, sudah memberi tanda jempol, berarti kita lanjut ya ke tahap selanjutnya. Coba kalian perhatikan. Apa yang terjadi dari asap-asap tersebut? Ya, benar Abi, asapnya berubah jadi awan hitam, Bu. Nah, pada tahap ini disebut tahap apa anak-anak? Ya, tepat, tahap kondensasi. Nah, tahap kondensasi ini merupakan tahap pengembunan yang terjadi akibat perubahan wujud benda dari gas ke yang lebih padat atau dari uap air tadi. Uap air tadi bersifat gas ya. Gas dari hasil uap air itu berubah menjadi air atau cairan yang ada di dalam awan ini. Jadi, di dalam awan gelap ini itu bukan kapuk ya. Mungkin kalian suka ngebayangin di dalam awan itu seperti kapuk, padahal yang sebenarnya adalah di dalam awan itu terdapat cairan-cairan air tuh yang memiliki senyawa yang berbeda-beda, ada yang negatif, ada yang positif. Coba ketika awan mendung, kalian suka mendengar petir atau geluduk? Oke, mendengar ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan mengapa bisa terjadinya geluduk dan petir? Oke, ada yang ingin menjelaskan? Atau belum tahu? Oke, belum tahu ya. Ibu kasih tahu nih. Geluduk atau petir terjadi akibat benturan pada cairan-cairan air yang ada di dalam awan ini nih. Seperti yang tadi Ibu bilang, cairan yang ada di dalam awan tersebut atau air yang ada di awan tersebut memiliki molekul yang berbeda. Ada molekul senyawa yang negatif dan yang positif. Nah, ketika molekul tersebut bertabrakan atau berbenturan, yang memiliki senyawa yang berbeda, yaitu misalkan yang negatif dengan positif berbenturan nih. Nah, itu akan menghasilkan sebuah suara yang keras, yaitu yang sering kita dengar dan sering kita sebut sebagai geluduk. Lalu petir. Nah, petir itu merupakan hasil dari benturan juga. Jadi ketika senyawa negatif dan positif bertemu, mereka kan memiliki aliran listrik yang berbeda senyawanya. Nah, geluduk itu merupakan hasil dari benturan yang bersifat suara. Nah, sedangkan petir itu merupakan dari bentuk cahaya. Tuh. Nah, jadi ketika mereka bertabrakan, molekul air yang ada di awan hitam ini itu akan mengakibatkan geluduk dan petir ketika senyawa atomnya itu berbeda, yaitu negatif bertemu dengan positif. Nah, bagaimana kalau yang bertemu dengan sesama? Itu akan saling mengikat. Tuh, jadi paham ya mengapa terjadinya petir dan geluduk? Nah, oke, kita kembali lagi di tahap kondensasi. Nah, tahap kondensasi ini merupakan di mana perubahan yang dari bentuk gas ke cair, yaitu ketika uap air itu sudah berkumpul, nah, itu akan membentuk awan hitam ini ya. Nah, awan hitam ini lama-kelamaan itu akan membentuk awan yang sangat mendung. Jadi, inti dari tahap kondensasi adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Nah, di mana air itu akan berkumpul dan akan membentuk sebuah awan yang hitam dan pekat. Oke, paham di tahap kondensasi ini? Paham ya? Seperti biasa, kalau paham beri tanda jempol. Oke, sudah ya. Ibu sudah melihat semua nih, sudah memberi tanda jempol, berarti kalian paham ya. Jadi nanti kalau ibu tanya atau kita ulangan harian, nilai kalian harus bagus ya. Oke. Pokoknya kalau ada yang belum bisa kalian pahami, silahkan tanyakan kepada ibu. Jangan sungkan, jangan takut. Kalau kalian takut, kalian kapan mau pahamnya? Oke? Sudah ya, sudah paham semua ya. Mari kita lanjut ke tahap yang selanjutnya. Coba perhatikan anak-anak, awannya lama-kelamaan makin naik kan dan menghasilkan hujan. Nah, ini yang disebut tahap presipitasi, yaitu di mana dalam bahasa meteorologinya adalah setiap produk dari kondensasi. Jadi kondensasi itu adalah gas yang berubah menjadi cairan. Lalu cairan tadi berkumpul akhirnya membentuk awan hitam tadi kan. Nah, awan hitam tersebut pada akhirnya jenuh dan air yang di dalam awannya makin lama makin banyak. Akhirnya terjadilah hujan. Selain hujan dapat terjadi pula hujan salju. Itu yang disebut presipitasi. Jadi pelepasan air yang ada di
dalam awan mendung tersebut. Oke, paham? Paham ya? Nah, itulah tadi merupakan tahap-tahapan dari siklus air ini. Udah dipahami anak-anak? Pokoknya kalau kalian tidak paham, silahkan kalian bertanya. Jika malu bertanya kepada ibu, silahkan kalian bertanya kepada teman sebangku kalian ya. Oke, paham ya di tahap siklus ini? Jika paham, ibu akan mengakhiri screen ini. Oke, ibu tutup ya. Mari setelah ini kita berdiskusi. Kalian sudah melihat dan memperhatikan kan video yang sudah ibu bagikan tadi. Nah, di dalam proses siklus air ada apa saja? Yang pertama ada penguapan atau evaporasi. Bagus. Kedua, pengendapan. Apa bahasa lainnya? Presipitasi. Ketiga ada pengembunan atau apa anak-anak? Kondensasi. Baik, itu tadi adalah yang namanya siklus air atau siklus hidrologi ya bahasa lainnya. Nah, siklus tersebut itu tidak bisa diubah-ubah. Tidak bisa dari pengendapan terus langsung penguapan, kemudian pengembunan atau kondensasi, itu nggak bisa. Jadi harus berurutan. Jadi nanti kalau kalian ujian ada pertanyaan atau buatlah bagan mengenai siklus air, berarti harus membuatnya seperti gambar yang ada di belakang ibu atau jadi background ibu ini ya, atau gambar yang sudah kalian buat kemarin. Nah, itu adalah bagian-bagiannya. Jadi pertama ada penguapan, kemudian ada pengendapan dan pengembunan. Ingat ya. Nah, baik anak-anak, ada yang masih belum paham sampai sekarang? Bagaimana? Sudah paham semua? Atau masih ada yang belum nih? Ayo, yang belum paham jangan takut untuk bertanya. Ibu akan senantiasa untuk menjelaskannya kembali. Karena kalau kalian tidak paham, berarti ibu belum tuntas dong memberikan ilmu kepada kalian. Oke, tuntasnya ibu dalam mengajar ini adalah kalian paham mengenai materi ini. Ayo, jangan takut. Kalau ada yang belum bisa atau masih belum paham nih Bu di bagian ini, silahkan tanyakan, acungkan jari kalian. Berarti itu kalian memperhatikan ibu dengan jelas, memperhatikan ibu dengan seksama. Ibu akan senang untuk mengulangnya kembali, menjelaskannya kembali. Gitu. Baik, ada yang belum paham mengenai siklus air atau siklus hidrologi ini? Oke, alhamdulillah paham ya. Baik, karena kalian sudah paham semua, ibu akan bertanya kepada kalian. Coba kita berdiskusi bersama ya. Pertanyaan ibu adalah bagaimana jika tidak terjadinya sebuah atau peristiwa siklus air ini? Ayo, ada yang berani untuk menjawabnya? Ayo acungkan tangan, jangan berteriak. Oke, silahkan aplikasi raise hand-nya di Zoom meeting kalian. Klik. Nah, nanti ibu akan melihat siapa yang raise hand duluan. Oke. Ya, silahkan. Oke, tadi kata Fahmi, katanya kalau tidak ada siklus air ini, kebutuhan manusia akan mengalami kesulitan. Apakah setuju teman-teman? Oke, mengapa setuju? Banyak nih yang jawab setuju di kolom chat. Coba Risan, kenapa setuju? Oke, di kolom chat terkatanya kalau tidak ada air kita tidak bisa minum, tidak bisa mandi, tidak bisa makan. Terus ada Rizal, tidak bisa menanam tanaman karena akan kering tanahnya. Oke, banyak ya kalian sudah menjawabnya di kolom chat. Oke, yang kalian jawab itu benar. Jika tidak ada air atau tidak adanya peristiwa siklus air ini, otomatis air yang ada di muka bumi ini akan berkurang. Nah, berkurangnya air tersebut mempengaruhi kebutuhan hidup kita. Apalagi air itu menjadi elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi walaupun terjadinya siklus air ini, kalian juga jangan air bakal ada kok, air bakal masih banyak kok. Tetap kalian harus menjaga air dengan baik, yaitu menggunakan air dengan secukupnya supaya persediaan air bersih masih ada. Kemudian saat membuang limbah pun kalian juga harus memperhatikan, jangan buangnya di sungai atau di kali. Itu akan mempengaruhi air tersebut, akhirnya terjadi pencemaran air. Tuh. Oke, sekarang kita akhiri pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya ibu ingin menugaskan kepada kalian, yaitu tugasnya adalah coba kalian identifikasi kembali manfaat dari air. Nah, manfaat air untuk kehidupan sehari-hari apa saja, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan alam sekitar. Nah, coba kalian identifikasi lagi, kalian buat bagan-bagannya lebih detail lagi, dan
kalian kirim hasil gambar kalian ini di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan, atau jika tidak bisa nanti Ibu akan kirim kembali link Google Drive. Nah, kalian kirim semua tugas-tugas hari ini, yaitu tugas bagan mengenai identifikasi manfaat air, kemudian gambar yang sudah kalian buat ya, dan cerita atau kesan-pesan pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran mengenai siklus air. Jadi isinya apa saja yang kalian dapatkan, bagaimana pembelajaran hari ini, silahkan kalian cerita di situ. Nah, itu sebagai hasil dari refleksi pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita akhir pembelajaran ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Alhamdulillah, doa tidak pernah usai. Nah, sekarang sudah waktunya sholat zuhur. Silahkan kalian rapi-rapi barangnya habis pembelajaran ini, dan silahkan kalian sholat zuhur ya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran hari Selasa ya. Ibu mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan saat Ibu menjelaskannya, dan semangat terus belajarnya, jangan patah semangat. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silahkan yang ingin keluar Zoom, Ibu persilahkan.